warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ikhwani at-talaba rahimani wa rahimakumullah, naltaqi marratan ukhra fi darsi al-qawa'id an-nahwiyah wal qawa'id as-sarfiyah. واليوم إن شاء الله سنستمر دراستنا في علم النحو، والباب المدروس إن شاء الله في هذا اليوم أعني كان وأخواتها. ولكن قبل أن نستمر ونبدأ دراستنا هيا بنا نفتح ونبدأ لقاءنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. كل أمر ذي بال لا يبدأ بالبسملة فهو أقطع. Setiap permulaan dari suatu ibadah atau suatu pekerjaan yang bernilai ibadah kemudian tidak dimulai dengan basmalah, maka dia akan terputus dari keberkahan. Jadi teman-teman, mulailah pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca al-basmalah. Insyaallah hadzal yaum sanata'allam kana wa akhwatuha. Kita akan belajar kata kana beserta saudarinya. في اللقاء القادم أو في الدرس الماضي تعلمنا عن المبتدأ والخبر. Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang mubtada dan khabar. Al-mubtada huwa ismun marfu'un fi awwalil jumlah. Sebuah kata benda atau kata isim yang dirofakkan tentunya fi awwalil jumlah apabila dia berada di awal kalimat. Thumma al-khabar ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Khabar merupakan isim yang dirofakkan, itu yang ditomahkan akhirnya, yang membuat sebuah kalimat sempurna apabila disandingkan dengan mubtada. Jadi mubtada dan khabar adalah sebuah susunan kalimat yang tidak terpisahkan. Kalau ada mubtada tentunya pasti ada khabar. Kalau ada khabar tentunya pasti punya mubtada. Begitu seterusnya dalam kalimat bahasa Arab. Al-amthilah, contohnya sebagaimana di kitab, lianna hadzal kitab mabdu'un bil amthilah laisa bil qa'idah. Kitab ini dimulai dengan contoh, baru setelah itu ada kaidah-kaidahnya. Contoh yang pertama, az-zihamu syadidun. Ini adalah susunan dari mubtada dan khabar. Karena kalau kita lihat az-zihamu tandanya adalah marfu, kemudian syadidun juga marfu. Al-baitu nadhifun, sama juga al-baitu itu marfu, kemudian nadhifun itu marfu. Az-zihamu fi awalil jumlah, karena dia di awal jumlah atau di awal kalimat, maka dia disebut mubtada. Syadidun adalah partnernya mubtada, yaitu khabar. Al-baitu juga demikian, dia menjadi mubtada, nadhifun menjadi khabar. Nah, ketika dimasuki oleh kana, jadi kana ini masuk ke mubtada dan khabar, maka susunannya berubah, harokatnya berubah. Kana az-zihamu syadidan, yang asalnya az-ziham syadidan itu tadi adalah marfu, sekarang jadi mansub atau fathah. Kana az-zihamu syadidan. Kemudian al-baitu nadhifun. Nadhifun juga berubah ketika dimasuki oleh kana. Kana al-baitu nadhifan, yang asluhu marfu'un sara mansuban, yang asalnya dia dirofakkan menjadi nasab. Kenapa demikian? Maka kita akan belajar kaidahnya. Tadkhulu kana 'ala al-mubtada wal khabar. Ternyata kana itu masuk ke mubtada dan khabar. Kemudian fatarfa'ul awwal wa yusamma ismaha. Ketika kana masuk ke susunan mubtada dan khabar, maka yang pertama akan dirofakkan. Kemudian kedudukannya sudah bukan menjadi mubtada lagi, tapi ismaha, menjadi isimnya kana. Wa tansibu tsani, kemudian kegunaan kana ini adalah menasabkan yang kedua. Kalau yang kedua namanya khabar saja, kemudian setelah dimasuki oleh kana yusamma khabaraha, akan menjadi khabarnya kana. Jadi sebutannya bukan khabar, tapi memiliki ekor sudah, yaitu khabarnya kana. Nah, ini contoh i'rabnya. Amtsilatul i'rab. Kalau yang pertama tadi kita belajar az-zihamu syadidun, ini susunan mubtada khabar. Setelah dimasuki kana az-zihamu syadidan, maka kana di sini merupakan al-fi'lul madhi kedudukannya. Az-zihamu ismu kana. Nah, az-zihamu kalau tadi mubtada, sekarang sudah menjadi isimnya kana. Sedangkan isim kana itu harus marfu'un, dirafa'kan. Syadidan juga demikian. Ketika tadi namanya hanya khobar saja, sekarang menjadi khobaru kana. Dan
mansubun, dinasabkan. Contoh demikian yang tadi al-baitu nadhifun sama. Kana al-baitu nadhifan, kana fi'il madhi, kemudian al-baitu sudah menjadi isim kana bukan lagi mubtada. Kemudian nadhifan menjadi khabaru kana, menjadi khabarnya kana yang dinasabkan. Nah, ini kaidah yang kedua. Mithlu kana fi ma taqaddam. Sebagaimana yang sudah kita pelajari tentang kana, maka kana punya saudara apa saja? Sara, laisa, asbah, amsa, wa adha, wa dhalla, wa bata. Ada 7 saudara dari kana. Wa hadhil af'al akhwatu kana. Nah, 7 saudara dari kana apa saja? Sara, laisa, asbaha, amsa, adha, wa dhalla, wa bata. Nah, ini dia saudara kana, dan saudara kana itu memiliki fungsi sama dengan kana. Sama fungsinya. Apa? Menjadikan yang pertama isimnya, kemudian yang kedua menjadi khabarnya. Contohnya ats-tsaubu qasirun. Ini susunan mubtada khabar. Ketika dimasuki akhwatu kana atau sadarinya kana, maka dia akan menjadi shara ats-tsaubu qasiran, menjadi mansub juga akhirnya. Kalau kita i'rab, shara ini adalah fi'il madhi. Ats-tsaubu menjadi isimnya shara, bukan lagi mubtada tapi isim shara marfu'un, tentunya dia dirafa'kan. Qasiran. Nah, qasiran di sini sudah menjadi khabarnya shara, bukan khabarnya kana atau bukan menjadi khabar. Dan itu tentunya menjadi mansub. Nah, ini contoh yang lain. Al-maridu muta'allimun. Ini susunan mubtada khabar. Ketika dimasuki oleh saudarinya kana yaitu bata yabitu, ini yabitu ya, pakai fi'il mudhari'nya. Yabitul marid muta'alliman. Yabitul maridu muta'alliman. Yabitu di sini adalah fi'il mudhari', asal fi'il madhinya adalah bata, yaitu saudarinya kana, marfu' yang dirafa'kan. Al-maridu sudah menjadi isim yabitu, bukan lagi mubtada, dan tentunya itu marfu'. Muta'alliman juga sudah menjadi khabarnya yabitu, bukan khabarnya kana, ya. Kemudian ini contoh yang lain, al-jawwu mumtirun. Yusbihul jawwu mumtiran. Sama juga menjadi isimnya yusbihu ataupun khabarnya yusbihu. Demikian seterusnya. Likulli fi'lin min hadhil af'al mudhari'un wa amrun ya'malani 'amalan madhi. Setiap dari akhwatu kana yang tadi dengan saudara-saudaranya itu punya fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian fi'il amar. Illa laisa, kecuali kata laisa. Fala ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Kata laisa ini tidak punya bentuk mudhari' dan bentuk amr. Jadi tidak bisa ditasrif laisa itu ya. Contohnya, al-khadimu qawiyyun. Ini susunan mubtada khabar. Ketika dimasuki oleh laisa, laisal khadimu qawiyyan. Laisa di sini adalah fi'il madhi. Al-khadim sudah menjadi isimnya laisa dan itu marfu'. Qawiyyan juga menjadi khabarnya laisa, bukan khabarnya kana atau khabar biasa. Dan itu mansub. Nah, al-khulasah kalau kita intisari, ambil intisarinya, kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kegunaan atau fungsi dari kana adalah merofakkan isim kemudian menasabkan khabarnya. Istilahnya merofakkan mubtada yang tadi menjadi isimnya kana kemudian menasabkan khabarnya. Akhwatu kana, saudarinya kana apa saja? Shara, laisa, asbaha, amsa, wa adha, wa dhalla, wa bata. Ini adalah saudarinya kana, ada 7. Shara artinya jadi, laisa artinya bukan, asbaha artinya jadi atau bisa juga diartikan masuk pada waktu subuh, amsa bisa diartikan jadi atau masuk pada waktu sore, adha bisa diartikan jadi atau masuk waktu duha, dhalla bisa diartikan menjadi atau bisa juga diartikan masih. Kemudian yang ketujuh adalah bata, bisa berarti jadi atau bisa diarti masuk pada waktu malam atau bisa diartikan juga menginap. Jadi itu tentang kana wa akhwatuha. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Syukron katsiran, asa an takuna hadil ulum nafi'atan lana. Semoga bermanfaat ikhwan sekalian. Aqulu lakum syukron. Mari kita tutup dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.